Halo, selamat sore Jaguar Land Rover Lover. Jumpa lagi dengan saya Kavi, sales eksekutif Jaguar Land Rover Indonesia, yang saat ini saya sedang berada di tepat depan showroom Jaguar Land Rover Indonesia. Dan di belakang saya juga ada kebetulan Range Rover yang ingin saya delivery ke customer saya di esok hari pada tanggal 10 Mei 2025. Tapi sayangnya untuk Range Rover ini kebetulan ownernya tidak berkenan untuk saya liput sampai ke depan rumahnya. Jadi untuk video kali ini saya akan mereview ulang Range Rover yang kami jual dengan trim autobiography long wheelbase plug-in hybrid electric vehicle 3000 cc P460e dengan nik tahun pembuatan 2025. Range Rover Autobiography ini berwarna eksterior batu mi gold seperti sunset gold, tapi ini lebih gelap warna goldnya dengan interior berwarna perlino. Oke, sesaat lagi saya akan mereview eksterior, interior, dan fitur-fitur dari mobil Range Rover Autobiography long wheelbase 3000 cc P460e ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Saya akan kembali setelah intro yang satu ini. Oke, langsung saja secara teknikal, mobil ini memiliki mesin 6 silinder petrol plug-in hybrid electric vehicle 3000 cc turbocharged. Memiliki horsepower atau maksimum output di 460 PS dan torsi maksimum di 660 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 mobil ini 6 detik, top speed 225 km per jam. Dalam mode hybrid, full consumption atau konsumsi bahan bakar 0,6 liter per 100 km. Yang artinya mobil ini dapat menempuh jarak sejauh 166 km dari 1 liter bensin. Mobil yang besar tapi irit sekali dengan mode hybridnya. Oke, lanjut lagi, mobil ini bertransmisi otomatis 8 percepatan all-wheel drive dengan kapasitas baterai 38,2 kWh. Baterai range untuk mobil ini 125 km, yang artinya mobil ini bisa Anda jadikan mobil listrik untuk daily Anda karena memiliki range yang cukup panjang, tapi hanya saja platnya tidak bisa menggunakan plat biru ya. Jadi masih belum kebal sama ganjil genap. Suspensi pada mobil ini menggunakan air suspension, wheelbase 3,2 meter, panjang 5,2 meter, tinggi 1,9 meter, lebar spion tertutup 2 meter, lebar spion terbuka 2,2 meter. Ground clearance pada mobil ini 21 cm, wading deep 90 cm, full tank pada mobil ini sampai 71,5 liter. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan depan. Mobil ini memiliki eksterior, dari atas dulu, disematkan kaca solar attenuating windscreen, yang mana disematkan solar pada kaca ini agar menyerap sinar UV dan panas dari luar. Oke, kemudian kita ke bagian bawah. Di sini ada exterior autobiography pack. Jadi yang mana ini adalah ornamen berwarna silver pada si Beijing Range Rover, kemudian di grill Range Rover, kemudian di bumper Range Rover sampai ke grafis signaturnya atau atlasnya berwarna silver, dan sampai ke belakang list bumper bawah dan list bagasi juga berwarna silver. Oke, kemudian ada digital LED headlight with signature DRL dan image projection. Ini adalah headlamp tipe tertinggi dari Range Rover dengan signatur DRL-nya seperti ini. Dan di bawahnya ada washer headlamp. Kemudian ke bawahnya lagi ada 6 titik parking sensor. Dan di tengahnya ada 3D surround camera. Kemudian di bawahnya ada fog lamp. Dan di bawahnya lagi ada bumper yang ada kisi-kisi udara. Kemudian list silver atau ornamen exterior autobiography pack di bawahnya. Oke. Dari depan sudah, sekarang kita ke samping. Bagian samping ini ada velg menggunakan velg ring 22 dengan tipe 1072, yang mana ini adalah sebetulnya velg tipe SV yang dipakai di autobiography, yang kita coba additionalkan agar menjadi lebih value for money ya, karena dengan tampilan yang sangat elegan dengan chrome dan ornamen satin hitam seperti ini dengan profil ban 285/45 R22. Oke, kita ke belakang, ada atlas berwarna silver, exterior autobiography pack, dan ada emblem autobiografinya karena ini yang tipe autobiografi.
Oke, kemudian ada deployable door handle yang ini akan menutup pada kecepatan 10 km per jam, menjadikan mobil ini lebih aerodinamis dari sisi samping. Kemudian atas door handle ada spion dengan 3D surround kamera dan door projection untuk menerangi Anda pada saat membuka pintu di malam hari. Dan dia juga satu warna bodi atapnya, jadi Range Rover Autobiography ini contrast roof atau two-tone color seperti ini. Oke, kemudian kita ke belakang. Di sini ada gasoline port untuk pengisian bensin. Oke, oh ya, di sini juga ada deployable side step. Jadi untuk customer saya ini, dia memesan deployable side step mobil Range Rover-nya ini agar memudahkan owner atau penumpang yang lain masuk ke dalam kabin mobil. Dan untuk Range Rover ini, mulai dari Range Rover Sport juga memiliki soft door close seperti ini. Dan deployable side step-nya juga akan ikut masuk ke dalam. Seperti ini. Oke, inilah tampak sampingnya Range Rover Autobiography long wheelbase plug-in hybrid electric vehicle dengan eksterior berwarna batu mi gold yang mewah seperti ini. Dan yang terakhir dari tampak samping Range Rover Autobiography ini kami sematkan privacy glass, yang mana jika Anda bisa lihat langsung di sini kaca baris pertama dengan kaca baris kedua dan bagasi itu beda sekali. Karena kaca baris kedua dan kaca bagasi diberikan fitur privacy glass, yang mana pada kaca tersebut disematkannya tin agar menimbulkan privasi dan kenyamanan yang lebih baik di bangku baris kedua. Oke, depan sudah, samping sudah, sekarang yuk kita ke belakang. Ini adalah tampak belakang Range Rover Autobiography long wheelbase hybrid. Nah, untuk yang tipe Autobiography ini dia bener-bener polos ya, nggak ada apa-apa di belakang sini, hanya tulisan Range Rover-nya saja. Malah yang tipe SE yang di bawahnya Autobiography ada lambang Land Rover-nya. Dan yang tipe SV ada lambang SV-nya. Jadi ini Autobiography polos seperti ini. Jadi simbol Autobiography-nya itu emboss-nya ada di samping ya. Samping sini, kanan kiri. Oke, balik lagi ke belakang. Di sini juga menggunakan eksterior Autobiography pack berwarna silver seperti ini. Di sini juga ada sen pada saat Anda menyalakan sen. Kemudian ada spoiler dan yang terakhir ada dua shark fin yang salah satunya memiliki kamera keyless rear view mirror seperti ini. Sangat simpel sekali bagian belakangnya. Ini bagian samping kiri. Kalau di samping sebelah kanan ada gasoline port, di samping sebelah kiri ada charging port. Di sini Anda bisa mengecharge dengan 3 device pilihan, yang mana bisa domestic plug AC charging yang berkapasitas 2,4 kW, yang mana Anda bisa mengecharge-nya 0 sampai 100 selama 15 jam. Kemudian ada domestic home AC charging dengan minimal 7 kW, Anda dapat mengecharge-nya selama 5 jam. Dan yang terakhir ada fast charging atau public DC charging, yang mana dengan daya 50 kW Anda hanya perlu waktu mengecharge selama 40 menitan. Jadi tidak perlu lama-lama untuk mengecharge 0 sampai 80% dengan chargeran fast charging atau public DC charging. Oke, saya tutup kembali. Oke. Oh ya, hampir lupa, untuk cakram untuk Range Rover ini tipe Autobiography hybrid ini menggunakan black caliper. Depan sudah, samping kanan kiri, belakang sudah. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Selamat datang di interior Range Rover Autobiography long wheelbase plug-in hybrid electric vehicle P460e. Ini adalah Range Rover dengan interior Perlino. Ini adalah interior yang termewah, dan yang artinya interior ini adalah yang high maintenance, yang mana Anda harus konsen sekali untuk maintenance si interior ini karena berwarna krem ya, putih susu lebih tepatnya, atau Perlino. Oke, kita mulai dari door trim. Door trim pada Range Rover Autobiography ini menggunakan veneer atau panel wood gloss grand black veneer, atau mungkin biasa orang menyebutnya black piano. Oke, kemudian ada power operated chain lock, dan yang terpenting ini Meridian Signature. Ini adalah Meridian kasta terbaik Range Rover dengan 35 speaker 1600 watt. Wow, ini baru pas nih buat mobil semewah dan seindah Range Rover ini. Oke, kemudian di sini juga memiliki nuansa chrome ya untuk si door trimnya seperti ini, dan si speakernya juga dilapisi dengan chrome seperti ini. Kemudian kita geser lagi, illuminated metal triplet with Autobiography script, yang di sini ada tulisan Autobiography karena ini tipe Autobiography.
Jadi untuk yang tipe SV ada SV, untuk yang tipe SE hanya tertulis Range Rover. Kemudian kita ke bangku. Bangku Range Rover Autobiography ini menggunakan Perforce Semi Airline Leather Seat yang begitu lembut dan mewah dan sangat perforate. Pori-porinya kelihatan banget jika Anda sentuh. Ini lembut, agak keset ya, jadi nggak licin sekali karena memang materialnya bagus. Dan memiliki headrest yang model wing seperti ini yang lebar. Beda dengan yang tipe yang di bawahnya yang lebih kecil, model si headrestnya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Kita nyalain dulu mesinnya. Inilah dia interior Range Rover Autobiography dengan Perlino. Saya sangat suka sekali, cuma memang memiliki maintenance yang tinggi ya untuk warna Perlino atau putih susu seperti ini. Tapi terbayar dengan Anda mengeluarkan cost yang lebih untuk maintenance, tapi Anda dapat visual tidak ada pada mobil umumnya. Jadi saya rasa pilihan Perlino ini dapat Anda pertimbangkan untuk menjadikan mobil crossover Anda terlihat lebih mewah dengan warna interior Perlino ini. Oke, kita masuk ke pembahasan setir. Di sini ada setir yang model terbaru mulai dari Range Rover di launching 2023, yang mana di sini ada panel woodnya ya, ada kayunya dan ada leathernya di sini. Oke, kemudian bagian kirinya ada panggilan telepon, menu cepat, dan ini ada driver assistant, kemudian next kanan, next kiri. Pengaturan menu untuk mengoperasikan fungsi menu pada instrumen cluster meternya. Kemudian Anda juga bisa scroll ini untuk pengaturan audio. Jadi bisa dari sini. Oke, kemudian kita ke bagian kanannya. Di sini ada lane keep assist, adaptive cruise control, speed limiter untuk cancel si cruise controlnya, dan ada heated steering. Jadi setirnya bisa dipanasin. Kayaknya nggak kepake untuk di Indonesia ini. Tapi ini memang sudah standar untuk tipe autobiografi, jadi ada pemanas setirnya. Oke, dan di sini juga ada pedal shiftnya untuk Anda akselerasi di jalan. Oke, kemudian kita masuk ke speedometer atau interactive driver display. Di sini berukuran layar 13,7 inch dengan tampilan elegan dan mewah seperti ini. Pengaturannya juga dari sini, info panel, display, selection trip, HUD setting, head up display. Jadi ada tampilannya di sini, head up display. Oke, kemudian kita ke bagian sampingnya ada PV Pro 13,1 inch dengan tipe floating touchscreen seperti ini. Jadi modelnya dia agak melengkung untuk tampilan lebih aerodinamis pada si dashboard. Jadi lebih menyesuaikan dashboard untuk tampilannya. Di sini juga ada banyak menunya. Navigation, account, seat, climate, kamera, Android Auto, Apple CarPlay, Valet Mode, Eco Data, Dynamic, 4x4 by 4 information, on traction, depot basa step, vehicle dimension, voice, phone, media, EV, weight sensing, cabin lighting, parking assist lewat sini bisa juga. Rate height, ketinggian suspensi, terrain response mode di sini, air quality control, deep clean, ventilasi dan driver assistant. Oke, nggak saya bahas satu persatu karena banyak sekali fitur di mobil ini. Oke, kita kemudian ke bagian bawahnya. Center console-nya masih menggunakan gloss grand black veneer seperti piano black. Kemudian dikombinasikan dengan warna silver di tengahnya sebagai tempat penempatan si startup engine dan tuas transmisi. Dan di sini ada 2 buah minuman yang free dari kami. Bawahnya bisa Anda jadikan tempat penyimpanan. Di sini ada kuncinya. Kita kasih 2 kunci, cadangan dan kunci utamanya. Kemudian di sini ada colokan USB Type-C, nano SIM, dan USB Type-A. Oke, kita ke bagian console box-nya. Di sini ada refrigerator atau cool box dengan 2 intensitas. Di sini ada wireless charging dan ada USB Type-C untuk pengecasan gadget Anda. Ini memang simple sekali center console-nya karena ini yang tipe 2024 ke atas. Jadi 2025 masih seperti ini. 2023 ada beberapa tombol di sini yang terrain response ada di sini. Tapi sekarang sudah terintegrasi semua ke head unit kecuali si start stop engine dan tuas transmisi. Kita naik ke atas ada ventilasi udara juga didesain elegan, ada list chrome-nya di pinggir-pinggirannya si kisi udara ini, dan di dashboard penumpang juga ada list chrome menambah kesan kemewahan, dan di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar bagian bawah dan tempat penyimpanan yang tidak terlalu besar ya di bagian atasnya. Tapi lumayan dalam sih, nggak terlalu kecil juga. Di sini juga ada power outlet ya untuk pengecasan atau lainnya. Kemudian ke bagian dashboard. Di sini dashboardnya
Minimalisnya dapat, mewahnya dapat, Range Rover Adventure-nya juga dapat ya. Di bagian atasnya di sini ada clear side review mirror, yang mana si kameranya tadi ada di salah satu sakvin yang sebelah kiri. Kemudian ada pembuka panoramic roof dan tray-nya dibalut dengan gloss green black veneer seperti ini. Jadi masih ikut sampai ke atas si veneernya. Nah, ini dia panoramic sunroof yang sudah dibuka. Luas sekali. Oke, saya tutup lagi panoramic sunroofnya. Sliding panoramic sunroofnya maksud saya. Oke, saya rasa cukup untuk di baris pertama Range Rover Autobiography Long Wheelbase ini. Sekarang yuk kita masuk ke baris keduanya. Oke, inilah dia baris kedua. Langsung terlihat bangku eksekutif Class Comfort Plus di Range Rover Autobiography ini. Di sini bangkunya banyak yang bilang customer atau calon pembeli bahwa ini adalah bangku massage terenak di mobil yang ada di Range Rover. Jadi sudah diakui banyak orang bahwa bangku massage di Range Rover ini enak sekali. Oke, untuk mengingatkan rasa enaknya kembali, saya akan coba lagi, tapi saya mau mencobanya di sebelah kiri, karena yang sebelah kiri adalah Executive Class Comfort Plus maksimal. Kenapa maksimal? Karena di bagian kanan nggak ada footrest-nya, jadi si bangku driver nggak mungkin dimajuin lagi untuk kenyamanan di baris kedua di sebelah kanan, tapi untuk yang di sebelah kiri, si bangku penumpang baris pertama jika tidak ada orang bisa dilipat dan dimajukan ke depan secara elektrikal, menjadikan kenyamanan si Comfort Plus bangku baris kedua di bagian kiri ini maksimal. Oke, saya coba langsung liatin aja bagaimana sistem kerjanya. Oke, kita masuk ke pengaturan seat, kita langsung ke adjuster, langsung Anda klik recline. Bangku baris pertama akan maju ke depan seperti ini. Dan footrest-nya lihat dia kebuka seperti ini untuk menyanggah kaki kita, telapak kaki kita lebih tepatnya, dan ini untuk menyanggah betis kita, si leg rest. Dan sandarannya dia langsung merebah ke belakang seperti ini. Nah, inilah tampilan Executive Seat Comfort Plus di bangku sebelah kiri baris kedua Range Rover Autobiography Long Wheelbase. Jadi yang tipe long wheelbase memiliki legroom-nya yang sangat luas sekali. Oke, sekarang yuk kita langsung saja ke bangku sisi sebelah kiri, baris kedua. Ah, inilah dia tampilannya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Wah, ini nyaman sekali. Saya harus hati-hati karena ini berwarna krem atau putih susu ya. Jadi, saya nggak mau dikomplain sama customer saya. Ini juga bisa dinyalain. Aduh, enak sekali. Langsung disambut dengan AC yang ada di pilar sini, yang bikin kita langsung merasa sejuk. Dan tentunya bisa dibesar kecilin untuk intensitas dinginnya. Oke, nyaman sekali. Saya rasa saya ingin seharian di sini. Mobilnya mewah, AC-nya dingin, kabinnya kedap, warnanya juga bikin mata adem. Aduh, ini Range Rover yang luar biasa sih. Range Rover dengan warna interior kabin yang luar biasa ini dengan warna Perlino. Saya sekali lagi pribadi prefer dengan warna si Perlino ini karena walaupun memang maintenance-nya PR banget, tapi di mata indah sekali dipandangnya, dan ini membuat kita merasakan benar-benar berada di kabin mewah seperti di kabin pesawat pribadi ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, langsung ke bagian bawah si konsol tengah baris kedua. Di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC yang ada chrome-nya juga, dan ini ada intensitas untuk si AC-nya. Dan untuk cup holder ada di sini. Ada klik aja, langsung dia kebuka. Bukanya manual. Jika selesai, tutupnya elektrik dari sini. Oke, yuk sekarang kita lipat kursinya. Nah, jadi jika digital armrest-nya dilipat seperti ini, maka konfigurasi bangku baris kedua ini bisa dimuati oleh 3 orang dewasa seperti ini. Oke, saya rasa sudah untuk di bagian baris kedua. Sekarang yuk kita ke bagasinya. Oke, dan ini adalah bagasi Range Rover Autobiography Long Wheelbase P460e. Ada domestic close socket dan berkas serah terima yang sudah saya siapkan di sini. Bagasinya ada 2 buah pintu ya, di atas dan di bawah seperti ini.
Oke, kemudian di sini ada untuk pengaturan penutup dan pembuka tray-nya. Nah, ini untuk menutupnya. Dan ini untuk membukanya. Elektrik seperti ini. Kemudian ada juga untuk pengaturan adjustable air suspension. Jadi jika Anda ingin naikin barang terasa tinggi mobilnya, Anda bisa turunkan dulu suspensinya dari sini. Dan ini juga ada tombol untuk pengaturan pelipatan bangkunya. Jadi Anda bisa melipat bangku baris kedua dari belakang seperti ini. Oke, nah tray-nya juga bisa dicopot jika Anda ingin ruang bagasi yang lebih luas. Dan ini ada power outlet 12 volt untuk pengecasan, mungkin bisa digunakan seperti vakum. Nah, ini domestic plug socket AC untuk pengecasan yang sudah include dapat dari pembelian mobilnya. Kemudian ada juga berkas serah terima yang sudah disiapkan di sini. Sekarang saya balikin dulu kursinya untuk di posisi semula. Oke, saya rasa itu saja di bagasinya. Sekarang saya tutup pintunya. Oke, itulah tadi Range Rover yang sudah saya review dan yang akan saya delivery besok ke customer saya langsung pada tanggal 10 Mei 2025. Jika ada pertanyaan seputar Range Rover ini, bisa chat saya langsung di kolom komentar atau bisa WhatsApp saya ke nomor WhatsApp yang saya taruh di kolom deskripsi. Saya Kavi, sales eksekutif Jaguar Land Rover Indonesia. Terima kasih telah menonton. Salam otomotif, salam Jaguar Land Rover.